I'm Jola and welcome back to Della Stays. Kalau THR kamu tiap tahun selalu hilang tanpa kamu tahu kemana, this episode is for you. Karena jujur ya, THR itu datang setahun sekali. Which means, kalau kamu kerja for 5 years, ya kamu baru 5 times latihan ngatur THR. Jadi, kalau tiap tahun masih kebablasan, honestly, expected sih. Tapi hari ini aku mau ngajak kamu duduk bareng dan ngobrol gimana caranya supaya THR kamu gak habis tanpa arah. Buat kamu yang baru di sini, hai, aku Jila. Aku udah cukup lama tertarik sama financial planning, tapi aku benar-benar masuk lebih dalam beberapa waktu terakhir. Sekarang aku lagi prepare ambil sertifikasi AIPP dan QLP dengan fokus di estate planning dan legacy planning. Dan di podcast kali ini, aku akan breakdown hal-hal soal uang yang sering kita anggap sepele. Padahal dampaknya besar banget nih hidup kita. So, I'm just sharing what I've been through and what works for me. Jadi kita sit down bareng and talk about things together. Well, walaupun technically ini podcast ya, jadi aku terus yang ngomong. But of course, you can leave a comment below or share your thoughts on Instagram. Sebelum masuk ke THR, aku mau set satu hal dulu ya. Buat aku, financial independence itu bukan soal jadi super kaya, tapi simple, hidup berkecukupan. Hidup gak stres soal uang, dan punya pilihan dalam hidup. Semua yang kita bahas hari ini arahnya ke sana. And I have encountered some people that have a negative mindset with money. Dan kalau dari awal kita udah punya pikiran negatif, ya wajar kalau kita juga struggle buat ngatur. Jadi pelan-pelan kita riset. Uang itu bukan musuh dan juga bukan tujuan. Uang itu netral, it's just a tool buat hidup kita lebih baik. Yang sering banget kejadian, and I've been in this position before. Sedih kita check out, capek kita jajan, bad mood kita makan mahal. Jujur, ini itu bukan kebutuhan. Itu namanya tuh pelarian. Masalahnya bukan di barangnya, tapi di kebiasaan yang kebentuk. Jadi kalau tiap emosi diselesaikan dengan spending, pelan-pelan kita kebentuk mindset, uang itu untuk mengisi kekosongan. Dan itu yang bikin uang cepet banget habis. Terus ini juga yang sering kebalik ya, banyak orang mikir punya uang tuh langsung investasi, padahal urutannya harusnya 1. Kebutuhan hidup aman, 2. Dana darurat dan proteksi itu ada, kemudian utang terkendali, baru investasi. And let's just be real, banyak orang yang kelihatannya rapi secara financial, padahal sebenarnya rapuh. Karena mereka punya investasi, tapi gak punya proteksi. Masalah keuangan terbesar itu bukan karena kurang cuan, tapi karena ada hal yang gak direncanain. Jadi sebelum mikirin untuk investasi, pastikan hal dasar lain sudah terproteksi. Semua konsep ini sebenarnya kelihatan banget pas kita ngomongin THR. Kesalahan paling umum, THR itu bukan uang bebas. Itu uang yang udah punya tugas buat pengeluaran tahunan. Kayak lebaran, mudik, angpau, pajak, sama charity. Ini semua tuh sebenarnya predictable gitu loh. Jadi kalau aku rangkum, THR itu bukan bonus buat dihabisin, tapi uang yang memang sudah dialokasikan. Dan salah satu momen terbesar dari pengeluaran, ya Ramadan sama Lebaran. Yang trikinya gini ya, secara teori kan kita makan lebih dikit ya kalau Ramadan. Tapi realitanya kita ada takjil, bukber, hampers, harga-harga naik, kebutuhan sosial juga naik. Jadi kalau nggak di plan, THR itu hampir pasti jebol. Jadi gimana sih cara manage duit THR? Kita masuk ke yang paling praktis ya. Biasanya aku mulai list dulu nih. List semua kebutuhan dari yang kecil sampai yang besar. Lalu baru aku kasih budget satu-satu. Dan yang paling penting dipisahin. Karena kalau nggak dipisahin pasti kecampur. Dan ujungnya
nggak kerasa habis. Baru setelah itu kamu lihat ada sisa atau enggak. Kalau ada sisa bagus, bisa masuk dana darurat, bayar utang atau investasi. Dari sekian banyak list yang biasanya kita set untuk THR, yang sering banget orang kaget yaitu mudik. Karena kita suka nganggep itu satu biaya, padahal isinya banyak. Ada transport, makan, nginep, jajan, oleh-oleh, bagi-bagi uang. Kalau nggak di breakdown, kamu bakal ngerasa kok hilang ya? Padahal bukan hilang, kamu tuh nggak tracking. Jadi kita sekarang reality check dulu ya. Not everyone can save from THR. Karena kondisi tiap orang tuh beda ya. Jadi praktisnya adalah setelah kamu budgeting, kalau ada sisa bagus. Kalau nggak ada ya memang belum bisa. Dan itu nggak apa-apa. Tapi kalau tiap tahun selalu habis, itu namanya bukan kebetulan. Tapi itu pola. Dan mungkin yang perlu di-adjust bukan cuma pengeluaran tapi juga income. Kalau aku rangkum semua ini, goal kita, atau aku ya, sebenarnya simple, hidup tenang. Bukan terlihat kaya, bukan terlihat sukses. Well, it's good kalau kaya dan sukses beneran ya, tapi nggak stres soal uang dan nggak panik kalau ada masalah. Jadi kalau kamu dapat THR nih tahun ini, jangan langsung dihabisin, tapi diarahin. Karena ini bukan cuma soal dapat uang, tapi soal bisa jaga dan arahin uang itu mau kemana. Thank you for listening to Dallas Days. Kalau kamu ngerasa episode ini berguna, share ke teman-teman kamu ya, biar nggak cuma kamu yang sampai dari THR tahun ini. And I'll see you in the next episode. Bye.